Nusantara. Nah, kali ini kita berada di salah satu tempat wisata sekaligus tempat sejarah yang tentunya ada di Kabupaten Ciamis. Nah, Arif, sekarang kita itu ada di tempat wisata apa nih? Sekarang kita ada di tempat wisata Ciung Wanara. Tepatnya ada di Karangkamulian, kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ciamis. Daripada kita penasaran, mending kita ikuti perjalanan kita kali ini. Gaskeun! Oh, perkenalan mungkin sarang Bapak Sa. Agus Abdul Haris. Oh, panggilannya biasa sebut Om Abdul. Om Adul. Adul. Om Adul ya. Om Adul apa Kang Adul? Adul Ciung Wanara. Om Adul. Lebih enak dipanggil Om apa Akang? Kang. Kalau di Sunda mah Akang ya. Akang. Oh, siap Kang Adul. Kenalnya Kang Adul ya. Ini Pak, kira-kira Bapak teh pas janten bukan kuncen, apa sih namanya? Guru pelihara. Guru pelihara. Guru pelihara. Udah berapa tahun? Saya bekerja di situs Karangkamulian karena saya kan pegawai dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh iya ya. BCB Banten. Iya. Karena saya termasuk pegawai dari Kemendikbudristek sekarang. Iya ya. Oh iya. Nah, karena saya sebagai juru pelihara di sini untuk mempertahankan keaslian. Iya, benar-benar. Kalau para wisata kan cuman menjual distribusi, Iya. beli tiket masuk ke Pada Ciamis. Nah, kalau saya di bidang pemeliharaan. Nah, karena apa? Kalau dilepas dari oleh BPCB Banten, mungkin yang akan datang mungkin Karangkamulian sudah tidak asli. Iya, Iya ya. Karena kalau para wisata kan bagaimana caranya supaya pengunjung bisa banyak ke Karangkamulian, mungkin dengan cara apa, membangun apa kan? Iya iya. Nah, kalau dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Asli. sampai kapanpun mungkin dari segi jalan, situs utamanya situs ya, nah, itu akan asli dari mulai abad ke-7 sampai Ya, akan turun datang. temurun pasti asli ya. Karena yang Alami. asli itu yang susah yang asli. Iya. Nah, sekarang untuk sejarah asal muasalnya Ciung Wanara ini bagaimana? Nah, jadi mungkin kira-kira abad ke-7 ya. Iya. Abad ke-7 berdiri sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Situs Bojonggaluh Karangkamulian. Oh iya ya. Nah, jadi adapun pendirinya itu namanya Weri Pikandayun. Nah, jadi Weri Pikandayun itu mendirikan kerajaan pertama di Karangkamulian abad ke-7. Jadi Weri Pikandayun itu mempunyai 3 anak laki-laki. Anak yang pertama yaitu Sempakwaja, yang kedua Jantaka, yang ketiga Amara. Iya. Nah, jadi yang meneruskan tahta kerajaan Karangkamulian itu yang anak yang ketiga yaitu Oh. Amara. Amara ya. Karena Sempakwaja itu anak pertama Weri Pikandayun itu tidak menjadi raja karena dia punya cacat fisik. Nah, mohon maaf giginya patah katanya. Oh iya. Nah, kalau bahasa Sunda namanya itu semplak. Oh iya. Heeh. Semplak wajah. Iya. Cuman kalau dalam bahasa sejarah sempak wajah. Nah, karena dia tidak menjadi raja, maka dia lebih memilih menjadi resi di daerah Galunggung, Tasikmalaya. Oh iya. Nah, anak yang kedua Jantaka sama tidak menjadi raja karena dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit apa? Kalau menurut dalam sejarah itu penyakit wasir. Oh iya. Nah, makanya dia tidak pantas menjadi raja, maka dia lebih memilih menjadi resi di daerah Talaga Denuh, Tasikmalaya, Cipatujah. Oh Cipatujah ya. Nah, jadi yang berhak menyandang tahta kerajaan penerus Weri Pikandayun yaitu Amara, anak yang ketiga.
karena Amara itu yang paling sempurna, dia punya paras yang sangat tampan, dia punya strategi perang. Terus Amara itu mempunyai kelebihan, dia mempunyai badannya wangi. Nah, jadi kalau Amara itu ciri khasnya badannya wangi, makanya dikasih gelarnya itu mandi minyak. Nah, jadi mandi minyak itu penerus kedua kerajaan Karangkamulian. Nah, nanti Amara mandi minyak itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Bratasenawa. Nah, jadi Bratasenawa itu yang menjadi raja yang ketiga. Diteruskan oleh Purbasora. Purbasora itu anak Sempakwaja. Oh iya iya. Anak yang pertama. Karena Sempakwaja tidak menjadi raja, maka yang menjadikan rajanya itu keturunannya itu Purbasora yang menjadi raja yang keempat. Lalu diteruskan oleh raja yang kelima yaitu Sanjaya. Terus raja yang keenam Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma, atau yang lebih terkenalnya itu Prabu Galuh Ratu Pusaka. Itu bapaknya Cingwanara. Oh terus kalau kan ini namanya Ciungwanara ya Pak, ya Kang. Kalau asal-asalnya nama Ciungwanara itu dari mana? Ya mungkin nanti dilanjutkan dulu ya nama-nama rajanya. Oh iya ada iya. 9 raja di sini. Oh iya. Nah, jadi ada Banyak ya? baru sampai 6 tadi ya. Cipta Permana Dikusuma raja yang ke-6. Iya. Terus lalu dilanjutkan raja yang ke-7 yaitu sama Tamperan Brahma Wijaya. Terus raja yang ke-8 baru Sang Manara atau Ciungwanara. Nah, nanti dilanjutkan oleh raja yang terakhir. Sama menantunya Cingwanara yaitu Dharma Sakti, atau yang lebih terkenalnya Guru Minda Lutung Kasarung. Nah, jadi Guru Minda Lutung Kasarung itu salah satu raja terakhir karena dia menikah dengan putrinya Cingwanara dengan Dewi Ayu Purbasari. Nah, mungkin ini salah satu situs pertama ya. Pangcalikan. Kalau kita mungkin masuk pintu utama Ya. nah, nanti akan bertemu dengan situs yang pertama yaitu Pangcalikan. Nah, jadi Pangcalikan itu singgasana raja atau bekas pusat pemerintahan. Nah, jadi di sini ada batu yang bertumpuk-tumpuk ya, kalau menurut sejarah itu, menurut para ahli penelitian itu jenisnya jenis batuan punden berundak. Nah, jadi punden berundak itu bukan pondasi ya. Iya. Itu sebagai batas ruangan. Kalau sekarang mah tembok mungkin. Nah, jadi adapun dulu bangunan itu di luar dari punden itu. Nah, jadi ini ada 2 ruangan ya. Kalau kita lihat ruangan umum. Kalau yang itu yang paling ujung itu ruangan khusus untuk raja. Nah, Ini tidak bisa masuk Pak? bisa paling lewat dilihat dari kalau nggak salah ya, waktu itu pernah ada di Ciamis Info, jelas lihat di Instagram Ciamis Info, di sini tuh pernah ada acara. jadi kalau di sini itu ada biasanya 1 tahun sekali itu ada 2 kali acara ya. Acara yang pertama itu upacara adat Mikis. Nah, jadi upacara adat Mikis itu karena zaman dulu itu adat istiadat turun temurun ya, dari zaman mungkin orang pertama yang ada di sini itu udah diselenggarakan. Zaman nenek moyang Jadi ngikis itu magar ya, kalau zaman dulu kan tidak ada pagar seperti ini. Iya iya. Nah, jadi masyarakat di sini itu berbondong-bondong memagar lokasi ini yang tujuannya untuk supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan jahat. Makanya sampai sekarang kenapa situs Karangkamulian itu dari abad ke-7 sampai sekarang peninggalannya masih utuh. Karena Masih alami ya. Jadi masyarakatnya juga di sini sangat peduli dengan lingkungan di sini. Menjaga ya. Jadi saling menjaga, saling memelihara ya di sini. Nah, jadi upacara adat Mikis itu dalam arti Mikis magar ya. Iya. Nah, kalau dibalikan kepada dalam kehidupan kita itu Mikis itu memagar diri kita untuk supaya dijauhkan dari sifat-sifat jahat. Karena Mikis itu diselenggarakannya pada saat mau menjelang bulan Ramadan. Oh iya iya. Nah, jadi kita Iya benar. jadi karena kita mau menjelang bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri, memagar diri
supaya dijauhkan dari sifat-sifat jahat yang akan membatalkan bulan puasa. Iya. Karena kita tahu ya puasa itu bukan hanya mengosongkan perut aja. Iya, benar. Karena kita tahu ya sebelum berdiri kerajaan Karangkamelian kan dilakbok dulu. Awal masanya dari Lakbok dulu kan. Medang Kamulyan. Oh. Karena di Lakbok sering kebanjiran, maka si raja itu bersemedi kepingin menempatkan kerajaan yang lebih layak gitu. Nah, makanya kenapa di sini dijadikan sebagai tempat kerajaan Galuh? Karena di sini dari struktur tanahnya juga udah beda dengan yang di kampung lain. Beda dari yang lainnya kan. Hujan, Cahaya dari walaupun hujan Iya. deras di sini tidak akan becek. Oh, Jadi akan ada resapan di bawahnya itu ada ya kayak ini kerikil. aja. Iya, ada Ini kan habis kerikil. hujan ya? Iya. Ada Iya. kerikil. Terus di sini lokasi ini luasnya 25,5 hektar ya, dilingkari antara dua sungai. Jadi kita itu di tengah-tengah sungai sebenarnya. Nah, jadi tujuannya sungai itu yang pertama untuk benteng pertahanan. Nah, jadi kalau musuh mau masuk itu kan susah ya. Iya. lewat sungai dulu ya. Dilingkari sungai-sungai besar itu, Iya. Citanduy sama Cimuntur itu. Oh iya. Nah, terus yang kedua, sungai itu tujuannya untuk alat transportasi. Jadi kalau dulu lewat transportasinya lewat sungai, makanya tadi ada keterangan yang jalan setapak yang menghubungkan kerajaan Majapahit dengan Pajajaran. Nah, makanya di sini dijadikan sebagai tempat penyeberangan ke Majapahit. Nah, itu keunikan Karangkamulyan di sini itu sebenarnya Karangkamulyan itu sebuah filosofi ya, filosofi atau siloka gitu. Siloka itu artinya mata silo munteka buka kan gitu. Makanya yang datang ke sini kalau tidak bisa membuka silokanya itu mendekatkan dari kemusyrikan. Makanya Benar-benar. makanya harus tahu dulu apa sih orang-orang tua dulu membuat lokasi di sini pasti ada makna dan tujuan. Nah, jadi di sini jelas ya, luasnya juga 25 hektar melambangkan para nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Di sini 9 lokasi, lokasinya ada 9 melambangkan para nabi. Terus batu yang tadi pangcalikan. Itu batu pangcalikan itu warnanya berwarna putih bertingkat 5 itu melambangkan Pancasila di situ. Terus rukun Islamnya ada di situ, terus tihangnya ada 6, rukun imannya di situ ada. Jadi sebenarnya orang tua dulu itu membuat sesuatu itu ada makna sama tujuan. Jadi tidak asal-asal ya. Asalan. Misalnya nanti di sini kan ada Pangcalikan, Iya. Singgasana Raja atau pusat pemerintahan tempat musyawarah. Nah, kita jelas kalau kita punya gagasan, punya ide jelas harus dimusyawarahkan. Walaupun Iya. kita, ini tujuan ini benar nih. Tapi belum Tidak- tentu belum benar ya tentu sama kalau orang belum lain benar. dimusyawarahkan. Jadi harus dimusyawarahkan. Kalau Iya. udah hasil musyawarah, walaupun salah tidak akan salah menyalahkan. Iya, Saling benar. menyalahkannya. Nah, terus kita menginjak nanti ke lokasi yang kedua, lokasi Apa namanya, Kang? Sanghyang Bedil, Oh, tempat gudang senjata atau penyimpanan alat-alat perang. Di bawahnya ada sabung ayam, tempat sayembara. Nah, jadi kita harus bisa memerangi hawa nafsu, jangan seperti sifat-sifat hewan. Kalau kita di diri kita itu ada sifat-sifat hewan, semua cara akan dihalalkan. Makanya kita harus bisa memerangi hawa nafsu, jangan seperti sifat-sifat hewan yang ada di diri kita. Nah, itu jelas bahwa nenek moyang kita itu mengajarkan bahwa kita itu harus punya perilaku yang baik. Jangan kita disamperin sama teman misalnya. Teman kita itu ngomongin orang lain. Malah kita itu Ikut-ikutan ya. ikut membenci padahal dia belum kena kan. Iya. Nah, itu jangan seperti itu sih.